Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mengenai bilangan bentuk akar Bab 1 Kurikulum Merdeka untuk SMP atau MTS sederajat kelas 8. Dengan pokok pembahasan yang pertama konsep bentuk akar, yang kedua menyederhanakan bentuk akar, yang ketiga sifat-sifat bentuk akar, yang keempat operasi aljabar bentuk akar, dan yang terakhir yaitu merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep bentuk akar, mengenal bentuk akar. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kan kita sudah mempelajari bagaimana mengubah pangkat yang berbentuk pecahan menjadi bentuk akar. Jadi, yang pertama langkahnya itu kita tinjau dulu di sini kan pembilangnya itu 1. Nah, si satunya ini menjadi pangkat untuk si basisnya. Kemudian penyebutnya itu kan 2. 2 itu berarti menjadi pangkat untuk akarnya. Jadi, akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Nah, biasanya pangkat 1 itu tidak perlu ditulis, jadi 3 aja. Dan juga akar kuadrat atau akar pangkat 2 itu juga tidak perlu ditulis, jadi cukup akar 3 saja. Jadi 3 pangkat setengah itu sama dengan akar 3. Contoh yang kedua ada 7 pangkat 2/3. Pembilangnya itu kan 2. Nah, si 2-nya ini menjadi pangkat untuk si basisnya, kemudian penyebutnya 3. 3 menjadi pangkat untuk si akarnya. Contoh yang ketiga, 5 pangkat 1/3 sama dengan, nah pembilangnya di sini kan 1. 1 itu menjadi pangkat si basisnya, menjadi 5 pangkat 1, tetapi untuk pangkat 1 ini tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Kemudian yang penyebutnya itu 3 menjadi pangkat untuk si akarnya. Jadi 5 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 5. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk umum dari bentuk akar. Jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Jika A pangkat 2 sama dengan B, maka akar kuadrat dari B itu nilainya sama dengan A. Nah, contohnya di sini 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, maka akar 4 itu sama dengan 2. Kemudian 3 pangkat 2 itu kan 9, maka akar 9 itu sama dengan 3. Jadi intinya akar ini merupakan kebalikan dari pangkat. Menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar yaitu membuat bilangan yang ada di dalam akar menjadi sekecil mungkin. Nah, di contoh soal ini kita tidak bisa langsung mencari nilai akarnya karena tidak ada bilangan bulat yang kalau dipangkatin 2 itu hasilnya 8, 32 ataupun 75. Maka dari itu kita cuma bisa menyederhanakannya. Nah, cara menyederhanakannya yang pertama yaitu kita pecah dulu di akar 8 ini menjadi bilangan kuadrat berapa yang bisa dikaliin dengan bilangan lain sehingga hasilnya itu 8. Nah, didapatkan itu 4 dikali 2. Kenapa 4? Karena akar 4 itu nilainya ada, yaitu 2. Sedangkan akar 2 ini nilainya nggak ada, jadi tetap di dalam akar. Kemudian contoh yang kedua yaitu akar 32 sama dengan akar 16 dikali 2. Nah, akar 16 ini kan nilainya 4. Jadi, jadi sama dengan 4 akar 2. Kemudian akar 75 sama dengan akar 25 dikali 3. Akar 25 itu kan 5, jadi sama dengan 5 akar 3. Sifat-sifat bentuk akar nomor 1. Perkalian bentuk akar. Akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B, dengan A dan B lebih dari sama dengan 0. Contoh, akar 2 dikali akar 11 sama dengan akar 2 dikali 11 sama dengan akar 22. Kemudian yang kedua, pembagian bentuk akar. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B, dengan A dan B lebih dari sama dengan 0. Contoh, akar 20 dibagi akar 2 sama dengan akar 20 per 2, sama dengan akar 10. Operasi aljabar bentuk akar yang pertama penjumlahan. A akar M ditambah B akar M sama dengan A ditambah B akar M. Artinya kita hanya bisa menjumlahkan bentuk akar jika memiliki akar yang sejenis. Atau dalam hal ini nilai di dalam akarnya tuh harus sama, yaitu M. Berarti nantinya akar M ini tidak berubah. Tidak ditambahkan, nilainya tetap M. Contohnya, tentukan bentuk sederhana dari 2 akar 8 ditambah 6 akar 18. Nah, di sini kita sederhanakan dulu akar-akarnya, yaitu akar 8 itu disederhanakan menjadi 2 akar 2, kemudian akar 18 itu disederhanakan menjadi 3 akar 2. Nah, kemudian setelah sama-sama akar 2, kemudian kita tambahkan atau jumlahkan angka yang berada di luar akarnya, yaitu 4 dan 18. Jadinya sama dengan 22 per akar 2. Kemudian untuk yang pengurangan sama seperti penjumlahan, kita hanya bisa mengurangi bentuk akar jika akar-akarnya tersebut memiliki akar yang sejenis atau nilai di dalam akarnya itu harus sama. Contohnya 5 akar 28 dikurang 4 akar 7. Nah, akar 7 ini kan sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka kita cukup mensederhanakan yang akar 28-nya menjadi 10 akar 7.
Jadinya 10 dikurang 4 akar 7 sama dengan 6 akar 7. Operasi aljabar bentuk akar selanjutnya yaitu perkalian. A akar P dikali B akar Q sama dengan A dikali B akar P dikali Q. Dengan A, B, P, Q bilangan bulat, P dan Q positif. Artinya, yang di luar akarnya kita sama-sama kalikan, kemudian yang di dalam akarnya juga sama-sama dikalikan. Contohnya, 2 akar 2 dikali 2 akar 3 sama dengan 2 dikali 2 itu yang di luar akarnya. Kemudian yang di dalam akarnya juga dikalikan, yaitu 2 dikali 3, jadinya 4 akar 6. Selanjutnya pembagian, sama seperti perkalian, yaitu yang di luar akarnya kita bagi A dibagi B, kemudian di dalam akarnya juga dibagi C dibagi D. Nah, contohnya di sini, 6 akar 8 dibagi 2 akar 4, sama dengan yang di luar akarnya itu kan 6 sama 2, jadi 6 dibagi 2, terus yang di dalam akarnya itu 8 dengan 4. Jadi akar 8 dibagi 4 sama dengan 3 akar 2. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Merasionalkan berarti menjadikan bilangan bentuk akar menjadi penyebut dari bilangan irasional menjadi bilangan rasional. Caranya yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan pasangan bentuk akar sekawannya. Pasangan bentuk akar sekawan dari akar A adalah akar A, bentuk sekawan dari A ditambah akar B adalah A dikurang akar B, terus bentuk sekawan dari akar A ditambah akar B adalah akar A dikurang akar B. Nah, kita langsung masuk ke bentuk yang pertama yaitu A per akar B. A per akar B sama dengan A per akar B dikalikan dengan bentuk sekawan yaitu akar B per akar B. Jadi sama dengan A dikali akar B itu A akar B, kemudian akar B dikali akar B sama dengan akar B kuadrat. Nah, kuadrat dengan akar itu kan habis, jadi sama dengan B. Contohnya di sini, 1 per akar 3 sama dengan 1 per akar 3 dikali dengan bentuk sekawannya yaitu akar 3 per akar 3. Sama dengan akar 3 per akar 9. Nah, nilai dari akar 9 itu kan 3. Jadi, akar 3 per 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Kemudian, untuk yang bentuk kedua, A per B plus minus akar C. Nah, bentuk akar sekawan dari A plus akar B itu sama dengan A dikurang akar B. Kemudian, bentuk akar sekawan dari A dikurang akar B itu A ditambah akar B. Jadi contohnya, 6 per 5 ditambah akar 3 itu sama dengan 6 per 5 ditambah akar 3 dikalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu 5 dikurang akar 3 per 5 dikurang akar 3. Nah, si pembilang dan penyebutnya ini harus sama ya, supaya dia tidak merubah nilai si pecahannya atau nilai dari 6 per 5 ditambah akar 3-nya. Jadi sama dengan 6 dikali dengan 5 dikurang akar 3 per 5 ditambah akar 3 dikali dengan 5 dikurang akar 3. Jadi sama dengan 30 dikurang 6 akar 3 per 25 dikurang akar 9. Sama dengan 30 dikurang 6 akar 3 per 25 dikurang akar 3 sama dengan 30 dikurang 6 akar 3 per 22. Kemudian kita sederhanakan atau kita bagi 2 menjadi 15 dikurang akar 3 per 11. Kemudian untuk bentuk yang ketiga yaitu A per akar B plus minus akar C. Nah, yang pertama bentuk akar sekawan dari akar B ditambah akar C itu akar B dikurang akar C. Kemudian bentuk akar sekawan dari akar B dikurang akar C itu akar B ditambah akar C. Contohnya di sini, 4 per akar 7 ditambah akar 5 sama dengan 4 per akar 7 ditambah akar 5 dikali dengan bentuk sekawannya. Nah, bentuk sekawan di sini berarti akar 7 dikurang akar 5 per akar 7 dikurang akar 5. Sama dengan 4 akar 7 dikurang 4 akar 5 per akar 49 dikurang akar 25. Nah, akar 49 itu kan 7, akar 25 itu 5, jadi 7 dikurang 5 itu kan 2. Jadi sama dengan 4 akar 7 dikurang 4 akar 5 per 2, sama dengan 2 akar 7 dikurang 2 akar 5. Baik, itu saja penjelasan mengenai bilangan bentuk akar dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.